Di awal film, diperlihatkan sekeluarga yang kurang mampu yang tinggal di apartemen semi bawah tanah. Keluarga itu sendiri terdiri dari sang ayah, ibu, dan kedua anak mereka bernama Ki-woo dan juga Ki-jong. Sehari-hari, mereka hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Tentu, penghasilan yang dia dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, Ki-woo didatangi oleh temannya. Setelah melakukan perbincangan dengan keluarga Kim, temannya itu menawarkan kepada Ki-woo untuk menggantikan dirinya menjadi seorang guru les private bahasa Inggris. Keesokan harinya, Ki-woo pergi ke rumah tempat dirinya akan mengajar. Di sini dia disambut oleh seorang pembantu. Tak lama sang pemilik rumah yang bernama Hyo-jong datang menemui Ki-woo. Ia berkata akan mendampingi anaknya belajar. Ketika selesai, Yoo-jong mengeluhkan tentang kelakuan anak putranya yang membuat guru seni tidak ada yang bertahan sampai sebulan. Dengan liciknya Ki-woo memanfaatkan hal itu, ia langsung merekomendasikan adiknya Ki-jong. Keesokan harinya, Ki-woo datang bersama Kyu-jong yang ternyata sudah ia arahkan untuk berpura-pura menjadi guru seni. Di sini mereka berdua menyamar menjadi orang yang tidak kenal satu sama lain. Entah bagaimana caranya, hanya dalam waktu singkat Kyu-jong bisa merubah anak putranya yang tadinya anak nakal dan hyperaktif menjadi pendiam dan penurut. Tentu saja hal ini membuat Yoo-jong kagum sekaligus terkesan dengan kemampuan Ki-jong. Karena sudah larut malam, Park meminta supirnya mengantarkan Ki-jong pulang. Di dalam mobil, Ki-jong dengan kejeniusannya, ia meletakkan pakaian dalamnya di bawah kursi, agar nantinya Park menduga jika sang supir melakukan perbuatan mesum di dalam mobil miliknya. Keesokan paginya, sesuai direncanakan Ki-jong, Park menemukan sebuah pakaian dalam wanita di bawah kursi mobilnya. Dia langsung menceritakan ke istrinya dan langsung memecat supir mereka. Untuk mengisi kekosongan itu, Ki-jong mengatakan jika ia memiliki seorang paman yang sudah sangat berpengalaman menjadi seorang supir. Walaupun kita tahu yang sedang direkomendasikan ialah ayahnya sendiri. Sebelum menjadi supir, sang ayah pergi ke showroom mobil untuk mempelajari cara mengemudikannya. Hanya dengan bermodalkan itu saja, sang ayah sudah bisa jadi pengemudi sangat handal. Kini mereka hanya tinggal mencari cara untuk menyingkirkan pembantu di rumah agar mereka bisa menggantikannya dengan ibu mereka sendiri. Untuk bisa membuat ibu mereka bekerja di rumah tersebut, Ki-woo dan Ki-jong memanfaatkan kelemahan dari pembantunya, yaitu buah persik di mana pembantunya itu sangat alergi dengan serbuk dari buah persik. Lalu sang ayah berbicara kepada Yoo-jong dengan melebih-lebihkan penyakit yang diderita oleh pembantunya. Dan rencana mereka untuk memfitnah sang pembantu pun berhasil. Kini ibunya lah yang telah menggantikan posisi pembantu itu. Sekarang, mereka berempat berhasil masuk ke dalam rumah itu
dengan berakting berpura-pura menjadi orang lain yang tidak kenal. Suatu ketika, keluarga Park pergi untuk berkemah untuk merayakan hari ulang tahun dari anak putranya. Tak lama kemudian, mereka semua dengan entengnya bersantai dan menikmati semua fasilitas yang berada di rumah itu, seolah-olah adalah rumah milik mereka sendiri. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Mereka pun begitu panik, sekaligus ketakutan. Ternyata, itu adalah pembantu lamanya dia. Ternyata, pembantu itu ingin menemui suaminya di basement. Sesampainya di dalam, ternyata ada suami dari pembantu itu yang terlihat kesakitan. Sialnya, ketika Kim dan anak-anaknya sedang menguping, mereka terjatuh dari tangga. Tanpa sadar, Kiwo memanggil Kim dengan sebutan ayah. Lantas pembantu itu menyadari semuanya pun langsung merekam kejadian itu. Dia pun langsung mengancam untuk mengirim videonya kepada Yujong sang pemilik rumah. Karena tidak mau penyamaran mereka terbongkar, keluarga Kim mengikuti semua perintah dari pembantu itu. Ketika pembantu itu lengah, keluarga Kim langsung menyerang mereka berdua dan mencoba untuk merebut ponsel tersebut. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Sialnya, Yujong memberitahukan jika mereka akan segera pulang ke rumah karena tidak jadi berkemah. Mendengar hal itu, keluarga Kim pun langsung bergegas membereskan semua kekacauan yang terjadi. Ketika sesampainya di rumah, Yujong berkata bahwa ia mengundang keluarga Kim untuk menghadiri pesta ulang tahun dari anak putranya. Keesokan harinya, Kiwo pergi ke dalam basement dengan membawa sebuah batu untuk mengakhiri hidup pembantu dan suaminya, agar semua rahasia keluarganya tidak terbongkar. Tiba-tiba, dari belakang sang suami pembantunya langsung mencoba menyerang Kiwo. Sialnya, saat hendak kabur, dia menarik Kiwo dan menghantamkan batu itu tepat di kepalanya. Setelah menghabisi Kiwo, suaminya mengambil sebuah pisau dan pergi ke acara pesta ulang tahun itu. Tiba-tiba, dia langsung menancapkan pisau yang ia bawa tepat ke tubuh Kijong. Seketika, tempat itu pun berubah menjadi kacau. Sang ibu mencoba menghabisi pembantu suaminya itu. Kunci mobilnya yang terjatuh. Di sini Park terlihat sangat begitu jijik setelah mencium aroma dari tubuh istrinya Kim. Lalu Kim yang sudah muak dengan sikap Park, dia langsung menusuknya hingga tewas. Setelah itu Kim langsung kabur ke bawah basement. Sebulan kemudian, ternyata Kiwo masih hidup, dan dia bersama ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan.
Kiwo mendapatkan surat yang ternyata ayahnya masih hidup. Akankah ada kelanjutannya? Kita nantikan saja.